Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pod Semalan, podcast SMA Negeri 9 Samarinda. Ya, hari ini podcast Semalan kedatangan bintang tamu yaitu dari kakak-kakak mahasiswa PPL dari KIPGRI. Ya, mungkin bisa diperkenalan dulu nih. Ada dua orang mahasiswa yang magang menjadi guru nih, belajar menjadi guru di SMA 9. Mungkin dari Mas yang di tengah dulu nih. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Angger Bagus Septian Utomo. Saya dari IKI PGRI Kalimantan Timur dengan prodi PKO. Dan di sini sebelah kanan teman saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Kaisar Putra dari prodi PKO Pendidikan Pelatihan Olahraga dari Universitas IKIP PGRI. Oke, langsung aja nih ke pertanyaannya nih. Mungkin apa alasannya nih memilih jurusan pendidikan kepelatihan olahraga nih? Sedangkan di IKIP sendiri itu, kebetulan saya juga alumni IKIP ya. Kan di IKIP itu ada tiga jurusan nih, PKO, pendidikan kepelatihan olahraga, ekonomi, dan yang terbaru itu kan advokasi otomotif gitu ya. Iya, Nah, betul. apa nih alasannya memilih pendidikan kepelatihan olahraga nih? Mungkin dari Mas Bagus dulu nih. Kalau dari saya pribadi mungkin saya ingin belajar lagi. Saya ingin menjadi guru yang profesional kan untuk kedepannya untuk di olahraga. Mungkin itu sih. Dan sebenarnya saya juga kalau dibilang ini melenceng dari hobi. Mau melenceng dari Ya, hobi gitu. betul. Apa hobinya nih? Kalau hobi saya di otomotif masuknya. Otomotif. Otomotif. Tapi dengan rasa ingin saya belajar lagi, jadi saya ingin mengembangkan itu. Mengembangkan dengan belajar di olahraga karena di situ saya akan belajar menjadi guru yang profesional dan untuk bisa langsung ke pelatih juga dan tidak ke pelatihan. Oke. Seperti itu ya sih. Ini kalau dari Mas Raffi nih, Kalau saya itu dari SMP suka dunia olahraga. Saya pertama kali mengikuti olahraga itu dari atletik. atletik. Ya. Cabornya Saya nomor apa nih? cabornya sih ya Cabur atletik nomor nomor berapa? Oh, lari sprint saya. lari sprint. Iya, Oh, sama lompat jauh. lompat jauh. Waktu SMP. SMP. Sama ada lagi olahraga yang saya suka waktu SMP, sepak bola sama futsal. Sekarang futsal gitu ya. Pernah ikut kejuaraan tuh atletik. Atletik pernah yang sprint 100 meter tuh. Lari Kejuaraan cepat. apa itu? Tingkat kota. Tingkat kota. Ya, tapi ya waktu itu saya juara ketiga. Sekota Samarinda. Ya, Juara tiga. ya. Sudah lumayan ya. SMP itu. waktu SMP. Oke nih, bagaimana nih perasaan pertama kali nih saat tahu akan menjalani program magang nih? Kalau Mungkin dari Rapi nih. saya itu sangat ya senang sih ketemu langsung pada para siswa gitu, kayak memberikan ilmu kepada mereka gimana cara cara olahraga yang benar dan mengajarkan mereka bagaimana olahraga yang benar seperti apa. Dan kita sebagai kakak-kakak tingkat yang memberikan ilmu bisa lah memberikan ke mereka Memberikan contoh ya. memberikan contoh terbaik Olahraga yang baik. ya, gitu. kalau mereka kan ya kalau bisa sih kalau dibilang sih ya kurang juga sih dalam dunia olahraga, dan mereka juga kurang mengerti lah apa olahraga yang mereka sukai. Ya kita memberikan sport, memberikan apa yang kita Edukasi ya, seperti edukasi ya. ya, contohnya edukasi Contoh-contoh olahraga yang sebenarnya lah gitu Ya, ya. betul. Mungkin kalau dari Mas Bagus Kalau nih? dari saya nih kayak gimana perasaan saya pertama kali saya terjun di sekolah ini PPL di SMA Negeri 9. Yang pertama memang grogi. Awalnya grogi memang karena belum pernah sama sekali mengajar gitu kan, karena kita di kampus hanya diberikan materi dan sedikit arahan untuk mengajar nanti. Nah, pertamanya tuh saya grogi untuk ngajar gimana ya gini kan, bisa nggak ya, dan saya menguatkan diri supaya kita harus yakin sebelum kita terjun, harus kita yakinkan, berdoa untuk menyusun semua strategi dan kita terjun di sekolah. Dan sampai sekarang ini sudah bisa dibilang kayak terbiasa sudah gitu. Terbiasa. Sebenarnya kalau untuk sekolah nih kita turun mengajar itu
sekolah ini tempatnya bukan untuk ke atlet, dia untuk ke pendidikan seperti itu. Kan udah ada jelasan dia untuk kebugaran jasmani, untuk kesehatan seperti itu. Dan terus untuk pertama kalinya tuh nggak semua siswa ini hebat atau mengerti tentang cara berolahraga. Terus contohnya kayak kemarin ada di cabur bola basket kan, nggak semuanya tahu cara passing, terus cara bound pass, terus leg up seperti itu. Dan kita sebagai kakak-kakak di sini yang akan menjadi guru nanti, kita memberikan apa yang dari kampus kami berikan ke siswa-siswa, kami ajarkan dengan teori dan materi yang sudah ada memang, jadi kita berikan, kita terapkan seperti itu. Dan siswa juga cukup bisa diajak kerjasamanya untuk belajar, jadi tidak susah diatur. Kan kadang nih ada nih yang kayak siswanya nih pasti ini susah diatur. Nah kadang kayak mentang-mentang dia PPL seenaknya aja lah seperti itu kan, bukan guru juga pasti kayak gitu ada. Dan mungkin itu sih kurang lebihnya. Ya. Ada pengalaman sendiri gitu ya, perasaan sendiri gitu ya. Nah, untuk pengalaman pertama kali nih, mungkin pas pertama kali masuk di kelas, apa yang dirasakan? Pertama kali masuk kelas langsung di lapangan kah atau di dalam kelas? Untuk di Mas Bagus nih. Saya pertama di kelas, di situ waktu pertama saya masuk di kelas 12. Langsung kelas 12 ya? Bukan di kelas 10, 11 lagi. Itu kelas 12. Nah, saya masuk di situ tanpa pendamping waktu itu karena pendampingnya lagi ada kegiatan, jadi saya sendiri. Ya saya takut awalnya, cuman kan ngapain takut, orang lo kita nih nggak buat yang nggak baik kan, namanya mengajar ya harus berani, harus siap. Jadi saya masuk, saya memberikan perkenalan diri, terus berbicara, mengajak siswa-siswa ini untuk bekerja sama karena saya memberitahukan dari awal saya di sini PPL, mohon untuk kerjasamanya, dan mereka mau mengikuti, dan saya di situ mengucapkan terima kasih karena itu pengalaman saya yang sangat baik menurut saya. Seperti itu Pak. Kalau Mas Bagus sendiri nih, pengalaman pertama kali masuk kelas atau langsung di lapangan kemarin Mas Bagus? Saya. Iya, Mas Raffi. Raffi. Saya pertama kali di dalam kelas itu ya itu memperkenalkan diri bersama guru pamong saya. Memberi Perasaannya gimana ini? Perasaannya ya senang. Senang ya? Senang. Saya kan dulu kan pernah juga mengajarkan kepada adik-adik kelas waktu SMP untuk memberikan ilmu tentang olahraga. Oh, sudah pernah? Nah, ini saya nggak ada. Oh, nggak ada groginya lagi ya, nggak ada takutnya lagi ya? Sudah terbiasa memberikan ilmu kepada adik-adik kelas. Kalau Mas Bagus pernah juga mengajar sebelumnya? Belum Pernah. Ini baru pertama kali kali menghadapin siswa. Oh, berarti kalau Mas Raffi udah biasa gitu ya, menghadapin siswa ya. Oke nih. Nah, mungkin nih dari perbedaan terbesar nih antara teori di kampus dengan praktik mengajar di sekolah nih, mungkin adakah atau sama saja nih teori di kampus dengan praktik mengajar di sekolahan? Ada, karena kalau kita di kampus itu hanya teori yang diberikan itu yang spesifik, yang lebih ke inti-intinya. Nah seperti itu. Sedangkan kalau kita terjun langsung di sekolah, itu kita langsung menghadapi siswa-siswa seperti itu. Bagaimana responnya, timbal baliknya, terus tuh. Nah itu tadi saya bilang kan, kalau siswa yang enak, yang mau nurut dibilang, ya kita enak juga ngajarnya, nggak ribet seperti itu. Nah terus kalau yang ya bukan nggak mau nurut sih, mungkin kan dia lebih asik gitu. Ada sih bedanya kalau di kampus sama di sekolah gitu Pak. Oke, dari Mas Raffi nih, atau sama saja nih jawabannya nih? Terus saya sama aja sih, Iya, karena sama ya aja. sama satu kampus kan, Satu kampus. sama satu jurusan juga, sama juga materi di kampus atau mata kuliah yang diberikan kepada kita baru ke sekolah sama juga. Iya, oke, mungkin bisa diceritakan nih momen paling berkesan nih selama magang nih. Sudah berapa bulan nih dia sama 9? Baru sebulan. Baru sebulan ya? Iya. Rencananya berapa bulan?
3 bulan kan 3 bulan ya. sampai Nah, Oktober. mungkin dalam waktu sebulan kemarin ada nggak momen berkesan nih? Mungkin dari Mas Raffi nih, Kalau saya itu ya diapresiasi sama murid sih. diapresiasi sama Iya, murid ya. Maksudnya kayak memberikan contoh permainan Hmm. basket lah mereka. Kan mereka kan ya asik-asik aja. Karena saya kan memberikan teknik dasar bola basket. Oh, Mas Raffi ngajar di kelas Pas 12 kelas 12 juga? ya, Oh, tapi sama. cuma satu aja. Kelas 12 sama 1. Oke. Kalau di Mas Bagus nih, Kalau saya Momen berkesannya momen berkesannya itu pada waktu kemarin yang ada sebelum kita 17 Agustus. Oh. Nah, di situ kita kan membuat eventnya itu yang membuat OSIS. Jadi kami sebagai kakak-kakak PPL bisa ikut terjun ke lapangan untuk membantu untuk melihat melihat jalannya kegiatan berlangsung. sebagai apa nih kemarin diterjun ke lapangan? Ikut Berlangsung nggak bermain sendiri kah? aja sih, nggak sendiri, saya berdua juga Oh. sama kakak Rapi juga. Ini wasit. Wasit. Jadi, wasit di futsal. Oh, seperti futsal. itu. Jadi kami bisa juga membantu dan bagus juga untuk perjalanan kegiatan ini berjalannya itu lancar dan Menambah sportif. pengalaman juga ya. Tambah pengalaman kami juga seperti itu sih, yang momen yang sangat saya bilang cukup baik lah, berkesan menurut Kemarin saya. selama menjadi wasit futsal, mungkin Mas Raffi juga ya. Iya, Mas Rafi juga. Ada insiden nggak? Misalnya kan anak sekolah SMA itu kan ada tuh yang namanya Oh, iya. tidak terima dengan keputusan wasit gitu Iya. kan. Biasa Iya, iya. seperti kan. Ada nggak Betul. seperti yang itu? Kalau menurut saya itu ada, tapi ya kami juga peraturannya Iya. peraturan kan harus ditegakkan karena ya kita sebagai wasit itu harus tegas memberikan Betul. peraturan kepada mereka. Kalau tidak tegas ya pertandingan agak amburadul. Karena saya itu diberikan amanah kepada OSIS untuk jadi wasit futsal, wasit utama lah. Wasit utama ya, oh, wasit Iya. utama paling berat nih ya. Iya. Harus tegas. Nggak bisa Bisa diganggu gugat ya. Ya nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa tebang pilih, harus Tebang sama pilih, rata. Sama rata. Betul. Ini sama nih, pas bagus juga nih. Saya wasit kedua. Wasit kedua Iya, ya. wasit Oh, kedua. sama Sama, satu iya. satu pertandingan Satu ya pertandingan kemarin juga. ya. Oh, Oke. Oke nih. Tantangan terberatnya nih saat menghadapi murid nih, saat mengajar, ada tantangan terberatnya enggak Ada. kemarin tuh? Kalau saya Oke, lanjut aja mungkin kalau pas. kalau saya ketemu siswa yang ya dikit-dikit ngeluh lah. Maksudnya pas prakteknya udah panas pak, ini pak, capek pak, nanti keringat. Pas di kelas mereka mintanya di luar, pas sudah di luar mintanya malah ngeluh. Oh, ada ya, ya Iya. siswa yang mengeluh seperti itu ya. Membingungkan Iya. gitu, antara mau di kelas atau di Iya. lapangan. Betul. Ini kalau dari Mas Bagus nih, Kurang lebih sih. Kurang Untuk lebih. pengalaman yang saya rasakan sama juga kayak begitu. Ada yang minta di kelas, nanti minta di lapangan, dan saya bawa ke lapangan malah minta berteduh karena panas itu tadi. Sebenarnya kami jadi PPL ini bingung juga gitu kan. Padahal niat kami ini kami mempercepat dan kami punya jam. Misalnya kami dikasih 2 jam waktu mengajar, kami menggunakan sebaik mungkin, seefisien mungkin, sesingkat mungkin agar tidak kelewatan, agar tidak berlebihan dengan jam pelajaran yang lain seperti itu. Karena dia enak juga kan sama guru lain, nanti dia mau masuk, nah sedang jam olahraga ini belum selesai, belum ganti bajunya lagi. Jadi disitulah gimana kami ini diuji gitu untuk mengatur waktunya tadi. Ini seperti itu. oke nih, mungkin waktu pertama kali ngajar nih ya, di masuk kelas atau di lapangan gitu, kan ada rasa gugup. Nah, cara ngatasinnya itu gimana tuh? Mungkin siapa dulu nih mau menjawab nih. Rasa gugup, cara mengatasi rasa gugup nih waktu ngajar. Nah, mungkin jujur saya juga waktu ngajar, Ya. pertama kali saya ngajar itu saya gugup. Saya terbata-bata untuk ngomong di depan kelas, di depan siswa, apalagi yang diajarin sekarang anak SMA kan. Iya, benar. Anak yang sudah besar, Sudah besar, Pak. bukan lagi anak SD atau SMP gitu kan. Ini anak yang sudah besar, yang sudah bisa dalam tanda kutip ya seperti tadi, ada yang malesan, ada yang melawan sama gurunya gitu kan.
Nah, cara ngatasin itu tuh rasa gugupnya itu seperti apa gitu? Mungkin dari Mas Bagus nih. Kalau pribadi saya, kalau saya gugup, saya jangan panik. Jangan panik. Kenapa? Kalau kita panik, kita akan kemana-mana pikirannya nanti, malah nanti yang ada down gitu kan. Jadi mengatasinya tuh supaya nggak panik, kita relax, kita ajak. Apalagi nih kalau bukan ruangan kayak kita di luar kelas nih di lapangan. Nah, kita ajak siswa kita ini berdiskusi gimana caranya supaya berjalan dengan asik gitu. Nah, jadi bisa kita tambahin nanti dengan game seperti itu. Jadi kita buat suasana ini belajar dengan game. Jadi siswa ini akan mudah kita atur seperti itu, dan kita juga nggak akan gugup lagi. Jadi udah kayak samalah, enak kan, terus berbicara juga nyambung, nyaman seperti itu. Mungkin dari Mas Raffi nih. Cara ngatasin gugupnya nih. Mengatasi gugup tuh tenang. Dan sebelum ngajar tuh kalau saya itu ya belajar kayak contoh materinya kan tentang sepak bola. Nah, saya baru pas sudah mulai materi pembelajaran baru saya memberikan ke mereka metode atau indikator lah, cara gimana dribbling, gimana kontrol, gimana shooting, itu saja yang saya bisa berikan. Oke nih, mungkin dengan siswanya nih, tadi kan untuk dari status kita mengajarnya. Nah, mungkin sekarang nih pertanyaan mungkin untuk siswa selama jadi guru untuk ke siswanya gitu ya. Interaksi dengan siswa nih selama magang, apakah ada yang cuek siswanya, ataukah ada yang baik-baik saja, atau ada yang menjadikan Mas Raffi dengan Mas Bagus sebagai guru yang sebetulnya gitu? Ada kan seperti itu? Siapa duluan yang menjawab? Mas Raffi mungkin? Kalau cuek nggak ada, tapi kalau masalah kayak ngeluh itu pasti ada. Ngeluh ada ya? Karena kalau mereka itu cuek nggak ada kan, kita kan berbicara ke mereka kan mereka harus patuh gitu ya. Patuh dong. Karena mereka kan murid, kita kan sebagai guru kan harus memberikan ilmu kepada mereka, atau ya berbicara apa ya yang menurut kita penting lah. Mungkin dari Mas Bagus nih. Dari saya kemungkinan mereka tuh lebih ke nganggap kami tuh seperti kakak ya, belum sepenuhnya seperti guru. Karena mereka taunya kami di sini PPL aja, dan mereka nggak mikirkan namanya nilai seperti itu. Cuman mereka itu ada yang bisa merespon kita dengan baik dan ada yang tidak. Kalau pribadi saya mungkin masih 60%-an lah yang merespon baik ya, baiknya itu. Kalau sisanya mungkin yang kurang baiknya tadi, seperti yang tidak mendengar atau sibuk sendiri lah kalau dibilang seperti itu. Terus tuh cukup aja Pak. Ya mungkin ada nggak nih pengalaman lucu nih bersama siswa, mungkin digodain sama siswa perempuan nih, atau Pak jangan segitulah nilainya Pak gitu, atau ada nggak pengalaman yang lucu lain gitu dari Mas Bagus nih? Kalau pengalaman yang seperti itu ada lucu lah gitu ya, ada yang unik atau lucu gitu, seperti minta cepat istirahatnya. Nanti kalau masuknya cepat, selesai juga minta cepat seperti itu. Ada juga, tapi saya bilang nggak bisa karena saya mengikuti aturan. Saya bilang saya ikuti jam, ya sejamnya segini sama sesuaikan materi. Tapi kalau saya memang saya kasih berapa menit untuk materi, sisanya itu nanti pendinginan, habis itu boleh istirahat untuk ganti baju supaya mereka juga tidak kecapean dan tidak telat untuk pelajaran selanjutnya. Seperti itu aja sih. Mungkin dari Mas Raffi nih. Menurut saya hal yang lucu itu ya mereka itu melakukan praktek itu agak susah ya. Agak susah Contoh kecil aja, dribbling itu kan susah bagi mereka yang kurang olahraganya kurang, seperti cewek kan. Tendang juga kadang nggak pas, dribbling bola juga kadang nggak bisa lewatin pun kan ya, bisa ketabrak semua. Iya, ketabrak. Jadi ya kita sebagai PPL tuh ya cukup
sabar ya, ya wajar namanya juga anak-anak sekolah Baru, kan ya. ya, baru kan. Betul. Mungkin selama hubungan dengan pendamping atau guru pendamping nih, gimana nih? Baik-baik aja kah? Guru pendampingnya siapa nih? Oh, saya dengan Pak Izu sendiri. Saya sendiri ya. Bapak sendiri. Kalau Mas Raffi nih? Saya Pak Joko ya baik-baik aja. Saya kan ikutin aturan yang Bapak Joko berikan kepada saya, guru pamong saya. Jangan melakukan seperti merokok, jangan ya, jangan merokok di lingkungan sekolah ya, jangan berbuat aneh-aneh kepada siswa ya Pak. Saya ikutin ya aturan-aturan yang beliau berikan kepada saya. Karena kita juga kan panutan, contoh juga. Contoh, Betul, ya. Pak. Menjadikan jadi guru ya. Betul. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, setelah magang nanti nih, setelah 3 bulan, apakah semakin yakin untuk menjadi guru nih dengan perilaku siswa yang sekarang di zaman sekarang Gen Z gitu ya? Iya, betul. Apa setelah 3 bulan nanti apakah semakin yakin untuk menjadi guru atau terjun ke bidang lain? Dari Mas Bagus nih. Kalau pribadi saya lebih yakin lagi Lebih malah. yakin lagi. Karena tadi dari kampus saya belum yakin, nah sekarang saya diterjunkan di sekolah langsung, menjadikan pribadi saya itu untuk yakin menjadi guru. Oke. Karena itu tadi menjadi guru memang tidak mudah, banyak cobaannya dan harus sabar itu tadi. Jadi saya yakin karena jadi guru itu beramal juga dan baiklah menurut saya. Baik. Dari Mas Raffi nih, Kalau saya ini ya bisa sih jadi pelatih sih. dari pelatih ya? Ya mencari sertifikat, jadi kan saya kan mencari sertifikat kan untuk ini, untuk jadi pelatih. Untuk pelatih. Ya jadi ya bisa juga jadi guru, tapi ya impian saya cuma satu ya, jadi pelatih ya, karena dulu kan ambisi saya kan waktu SMP kan sama SMA kan olahraga. Oke nih, setelah magang nanti itu tingkat ada nggak yang ingin ditingkatkan nih untuk selama mengajar nanti? Paling ini aja Pak. Mau ditingkatkan lagi gitu? Mungkin mengajar di bulan pertama segini, mungkin bulan ke berikutnya atau lebih banyak ada speaking kah, atau kebanyakan di lapangan kah, atau gimana nih? Untuk saya ya, Iya, Mas Raffi nih. kalau saya itu varian permainan lah diubah. Kalau di kampus kan gitu-gitu aja. Jadi kalau saya mau mencari yang lain, Mencari yang lain. ya biar siswanya itu apa ya, nggak jenuh lah. Masa ya main bola, gurunya dulu baru muridnya main bola gitu, lempar bola ya lempar ke siswa, kan bikin muridnya jenuh. Ya. Biasanya kan sebagai guru kan sebagai ya memberi ilmu kepada siswa kan, ya kasih lah apa kayak strategi menyerang Permainan lagi ya. dalam permainan sepak bola itu ya sih. Kalau dari Mas Bagus nih, Menurut saya paling tambahan aja sih Pak tentang pemanasan. Nah di situ pemanasan kita pasti bosen. Kenapa? Pasti itu aja dilakuin ya. Kayak apa namanya peregangan. Nah terus tuh ada pendinginan. apa namanya pendinginan. Jadi kita ubahlah supaya variasi ini membuat siswa-siswa kita tuh tertarik. Jadi nggak bosen. Jadi agar berjalan lagi olahraganya. Mungkin itu aja sih untuk pemanasan menurut saya. Pemanasannya. Pemanasan. Intinya tindakan kelasnya Iya, lah. benar. Tindakan mengajar selama di lapangan maupun di kelas gitu ya. Iya betul. Nah, oke nih, untuk Mas Raffi dan Mas Bagus nih kan sebagai calon guru nih, apa sih yang dipersiapkan agar lebih siap menghadapi dunia nyata nih untuk selama magang nih? Seharusnya calon guru yang dipersiapkan agar bisa menghadapi dunia nyata gitu. Karena jujur dari pengalaman saya dulu waktu PPL Iya Pak. ada dengan kampus lain, ya tidak usah saya sebutkan kampusnya, itu dia menghadapi siswa itu menangis, dia tidak siap Betul. dengan keadaan siswa yang di kelas, entah karena apa, pokoknya intinya dia keluar kelas dan menangis gitu. Nah mungkin untuk calon guru yang mau dipersiapkan nih untuk menghadapi mungkin adik-adik
buatnya Mas Raffi dan Mas Bagus nih, ada yang mau PPL di tahun yang akan datang nih, apa nih yang perlu disiapkan? Mungkin dari saya ini yang harus disiapkan yang pertama itu mental sebenarnya. Mental, ya. Betul, mental. Karena apa? Karena mental seseorang itu harus dikuatkan. Kalau tidak kuat seperti tadi yang Bobo bilang, dia tidak kuat dengan keadaan, nanti mentalnya akan lemah gitu kan. Jadi dia akan sedih karena merasa dia tuh gagal gitu. Jadi tidak kuat menghadapi ya namanya siswa itu, siswa yang benar. Karena Gitu. kita ngomong seperti ini mungkin lebih enak dengan Iya, teman gitu kan. Mungkin betul. dengan siswa yang agak berat mungkin ya. Siswa agak berat. Seperti itu sih. Dari Mas Bagus nih, Mas Raffi. Kalau saya itu kalau mengajar kepada siswa itu tegas, karena tiap siswa kan beda-beda perilakunya, ada yang bisa dimengerti, kita ada yang susah dimengerti. Kalau yang susah dimengerti itu ya memberikan apa ya, kasih contoh lah, karena orang itu pasti tidak disayang keluarga ya, dengan keluarganya. Saya itu sih. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih, ada nggak nih pesan untuk adik-adik tingkat yang di bawah ini nih, untuk PPL sebelumnya, apa yang perlu dipersiapkan ini untuk mungkin yang tadi mental yang pertama Ya, kan ya. mental. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesannya nih untuk yang PPL selanjutnya nih, agar bisa siap menghadapi siswa, siap menjadi guru gitu. Betul. Kalau saya itu jangan grogi menghadapi siswa. Dan menghadapi siswa. Kalau grogi ya habis. Habis. Hambur, nggak bisa mengajar ke siswa, dan siswa juga bingung. Oh, bapak kok grogi? Kan Enggak. bapak kan ini guru, calon guru kok grogi? Nah, itu pasti ada jawaban dari siswa. Ya, betul sekali. Grogi, panik, jangan panik. Jangan yang apa ya bahasanya gerusa-gerusu tuh. Iya. Gerusa-gerusu gitu ya. Jangan jangan bingung lah, bimbang jangan. Harus punya seperti komitmen seperti itu. Komitmen, apa yang disebutkan Betul. gitu ya. Jadi Bisa jadi punya pendirian lah. punya pendirian. Punya pendirian seperti itu. Karena ya itu tadi yang tidak gampang, Iya. tidak Iya. berbicara di depan Betul. orang sama menghadapi siswa dengan karakter yang bermacam-macam gitu kan ya. Mungkin podcast kita hari ini cukup ya, Mas Raffi dan Mas Bagus, terima kasih untuk hadir di Semalan podcast SMA Negeri 9, dan selamat menjalani magang sisa 2 bulan lagi nih ya. Iya, Iya, Pak. Lumayan lah. Bulan ini. Kuat-kuat mental, siap menghadapi siswa SMA 9. Nah, mungkin itu aja untuk podcast hari ini. Saya Zidin Wajirin sebagai guru SMA Negeri 9 Samarinda di bidang studi guru olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.